Well, hello everyone, it's Rita Normaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Apa kabar Historita semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih ya sudah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Kalau misalnya kita bahas tentang dongeng, pasti kita langsung membayangkan dongeng ala-ala Disney ya, yang akhirnya itu selalu berujung bahagia, happily ever after. Tapi dongeng-dongeng yang dikumpulkan oleh para filolog zaman dulu ya, syarat dengan kisah yang membingungkan, menyedihkan, bahkan ada juga yang mengerikan. Nah, di video kali ini aku akan membahas dongeng-dongeng paling menyeramkan sepanjang sejarah yang semoga saja tidak akan memberikan kita mimpi buruk ya nanti malam. Penasaran apa saja dongeng-dongeng menyeramkan yang akan aku bahas di video cerita kali ini? Make sure to keep on watching. Yang pertama, Gadis Angsa. Alkisah, ada seorang ratu yang mengirimkan putrinya untuk dijodohkan dengan seorang pangeran di negeri yang jauh. Seperti halnya ibu yang baik, dia mengirimkan pesona darahnya untuk melindungi putrinya. Lalu mengirimkannya bersama pelayan dan seekor kuda yang bisa berbicara, yaitu Falada. Sayangnya, saat sedang minum, pesona yang diberikan ibunya jatuh ke sungai. Mungkin pesona yang dimaksudkan dalam dongeng ini adalah apa ya, kayaknya ramuan gitu kali ya. Ramuan untuk melindungi putrinya, tapi ramuan itu terbuat dari darah. Nah, melihat putri tersebut tanpa perlindungan, pelayan itu pun mengkhianatinya. Dia lalu memaksa untuk bertukar pakaian dan juga mengambil kudanya, yaitu Falada. Ketika mereka tiba di kerajaan yang hendak dituju, si pelayan memperkenalkan dirinya sebagai sang putri, sedangkan si putri sungguhan terpaksa menjadi pelayan yang ditugaskan untuk menjaga angsa. Pelayan itu pun kemudian membunuh Falada karena dia ini takut rahasianya terbongkar. Karena kan di dongeng ini si Falada alias kudanya itu kan bisa ngomong ya. Jadi dia takut kalau kudanya ini bakal membongkar rahasianya dia. Putri sungguhan yang putus asa menyuap tukang daging untuk menggantung kepala Falada di gerbang kota sehingga dia dapat berbicara dengannya setiap hari. Suatu hari, seorang bocah bernama Konrad memberitahu raja tentang gadis aneh yang berbicara dengan tengkorak kuda dan dapat mengendalikan cuaca. Raja pun penasaran dan dia ini minta sang putri untuk menceritakan kisahnya. Tapi sang putri nggak mau. Sang raja yang semakin penasaran menyarankan agar dia ini curhat dengan kompor. Tapi diam-diam sang raja menguping dan akhirnya mengetahui keseluruhan ceritanya. Sang raja pun kemudian menjodohkan putranya dengan sang putri sungguhan dan menyuruh si pelayan telanjang lalu memasukkannya ke dalam tong berduri dan menyeretnya keliling kota sampai meninggal. Ini dongengnya agak bikin sakit kepala gitu ya. Ngomong dengan kompor, maksudnya gimana sih? Aduh. Yang kedua, The Handless Maiden. Diambil dari kumpulan kisah Grimm bersaudara, kisah berdarah ini bermula saat seorang tukang giling bertemu dengan seorang pria tua di hutan. Singkat cerita, pria tua itu menawari si tukang giling semua kekayaan di dunia dengan imbalan apapun yang berada di belakang gilingannya. Berpikir kalau hanya pohon apel tua yang berdiri di belakang gilingannya, si tukang giling langsung setuju dan pria tua itu berjanji akan kembali dalam 3 tahun. Namun, ketika si tukang giling ini kembali ke rumah, dia kaget karena putrinya itu berdiri di bawah pohon apel. Ternyata, sosok pria tua itu adalah iblis, dan ketika dia kembali, putri si tukang giling sengaja membuat dirinya suci agar tidak dapat disentuh olehnya. Nah, karena frustasi, sang iblis pun berusaha untuk membuat ayahnya melakukan berbagai cara, sampai akhirnya dia ini memerintahkan si tukang giling untuk memotong tangan putrinya. Hebatnya, air mata sang putri ternyata bisa membersihkan semua darah yang ada di lukanya. Dan karena hal itu,
iblis pun langsung menyerah. Cerita berlanjut saat gadis itu meninggalkan rumahnya dan pergi ke sebuah kerajaan yang dipenuhi dengan buah pir, namun terhalang oleh parit yang dalam. Setelah berdoa, seorang malaikat pun muncul untuk membantu gadis itu. Keesokan harinya, tukang kebun kerajaan melaporkan melihat roh tanpa tangan yang telah melintasi parit dan mencuri buah pir. Penasaran, raja pun bersembunyi di taman supaya dapat melihat sosok itu. Raja pun kepincut saat melihatnya dan langsung menikahi sang gadis, lalu membuatkan sepasang tangan perak untuknya. Iblis yang masih geram karena tidak mendapatkan gadis itu mulai merencanakan hal yang busuk. Dia pun memalsukan surat dari raja yang sedang pergi berperang, memerintahkan ibunya untuk membunuh istri dan anak mereka. Karena tidak mampu membunuh menantu dan juga cucunya sendiri, ibu raja pun memerintahkan mereka untuk melarikan diri. Dia kemudian membunuh rusa, lalu memberikan lidah dan mata rusa kepada putranya sebagai bukti telah membunuh mereka. Raja pun patah hati dan berjanji untuk tidak makan ataupun minum sampai dia menemukan istri dan anaknya yang hilang. Walau butuh waktu 7 tahun lamanya, akhirnya sang raja pun menemukan istrinya di sebuah pondok kecil dekat istana. Meskipun pada awalnya raja ini gak kenal karena tangan asli istrinya ini tumbuh kembali sejak pergi dari istana. Guys, pokoknya di akhir video kalian komen ya, dongeng mana yang paling aneh, paling serem, paling gak masuk akal. Selanjutnya, Features Bird. Features Bird menceritakan tentang seorang pengemis yang suka menculik gadis-gadis muda. Ketika sedang mengunjungi rumah yang ditinggali oleh 3 saudara perempuan, dia membujuk yang tertua untuk mengizinkannya masuk. Pengemis pun membawanya pergi ke rumah emasnya, di mana dia ini berjanji untuk memberikan semua yang diinginkannya jika dia tinggal dan menjadi istrinya. Dari awal udah agak gak masuk akal ya, dia pengemis tapi punya rumah emas, terus juga dia bisa menjanjikan akan kasih apapun, tapi dia ini pengemis. Sudahlah. Kemudian pengemis itu pergi dan memberinya sebutir telur, lalu menyuruh gadis itu untuk menjaga dan melarangnya memasuki ruangan tertentu. Setelah dia pergi, gadis itu penasaran dan mulai memasuki ruangan terlarang. Di sana, dia menemukan sebuah baskom berisi darah dan sisa-sisa gadis yang sudah dimutilasi. Karena takut, gadis itu pun menjatuhkan telur, membuatnya berlumuran darah sampai dia tidak dapat membersihkannya. Ketika pengemis kembali dan melihat telur yang berlumuran darah, dia langsung menyeret gadis itu ke ruangan terlarang, lalu memotongnya. Dia kemudian kembali ke rumah dan menculik saudari berikutnya yang mengalami nasib yang sama. Nah, akhirnya dia pun kembali lagi ya untuk menculik yang termuda. Si bungsu menyembunyikan telur sebelum memasuki ruangan terlarang. Di sana dia menemukan 2 mayat saudarinya yang sudah terpotong-potong. Dengan cepat, gadis itu menyatukan kembali potongan-potongan mayat saudarinya, lalu mencoba untuk menghidupkannya. Ketika sang pengemis kembali dan melihat tidak ada darah di telurnya, dia pun mengumumkan kalau si gadis bungsu itu telah lulus ujian dan akan menjadi pengantinnya. Sebagai hadiah pernikahan, gadis itu memintanya untuk memberi keranjang emas untuk ayahnya. Tetapi diam-diam menyembunyikan kedua saudarinya di dalam keranjang. Si bungsu kemudian menaruh tengkorak di jendela, lalu menutupi dirinya dengan madu dan bulu untuk bersembunyi di pohon-pohon dan menyamar sebagai burung. Ketika pengemis dan teman-temannya datang untuk pesta pernikahan, ketiga saudari itu datang dan langsung mengunci rumah tersebut, lalu membakar mereka hidup-hidup di dalamnya. Selanjutnya, tulang yang bernyanyi. Diceritakan kalau ada seekor babi hutan yang meneror kerajaan yang miskin. Dalam keputusasaan, sang raja menawarkan putri satu-satunya kepada siapapun yang mampu membunuh binatang itu. 2 saudara pun siap untuk membantu raja. Yang satu karena dia ini sombong, dan yang satunya lagi karena dia ini tulus menolong. Di hutan, sang adik bertemu kurcaci yang dapat merasakan ketulusan di hatinya, lalu memberinya tombak ajaib yang mampu membunuh si babi hutan. Benar saja,
Ketika sang adik menemukan babi hutan itu, dia pun langsung membunuhnya. Saat kembali ke kerajaan, sang adik melihat kakaknya sedang minum di sebuah kedai minuman. Nah, karena kakaknya ini lihat ya kalau ternyata adiknya ini berhasil membunuh babi hutan itu, jadi kakaknya ini tuh menawarkan untuk bikin sedikit perayaan lah. Mereka pun merayakan keberhasilan sang adik dengan cara minum-minum ya. Lalu, setelah adiknya ini mabuk total, sang kakak membunuh adiknya lalu menguburkannya di bawah jembatan. Sebelum membawa jasad babi hutan kepada raja dan mengklaim sang putri, dia bilang ke orang-orang kalau adiknya ini terbunuh saat bertarung dengan babi hutan. Sang kakak dan istri barunya hidup bahagia selama bertahun-tahun. Sampai seorang pengembara menemukan tulang yang lapuk, lalu dia jadikan alat musik. Ternyata tulang itu adalah tulang sang adik. Dan ketika si pengembara meniupnya, tulang itu pun lalu menyanyikan sebuah lagu pembunuhan yang mengerikan. Nah, pengembara ini langsung membawa alat musiknya kepada raja, yang langsung memerintahkan tanah di bawah jembatan untuk digali dan menemukan kerangka sang adik. Sebagai hukuman, sang kakak dijahit ke dalam karung dan dibuang ke laut untuk ditenggelamkan. Yang terakhir, The Enchanted Tsarevich. Dalam cerita rakyat Rusia ini, seorang pedagang meninggalkan 3 putrinya untuk melakukan perjalanan bisnis. Dia berjanji untuk memberikan masing-masing hadiah ketika dia kembali. 2 anak perempuan pertama meminta mantel baru, sedangkan yang bungsu meminta bunga. Nah, dalam perjalanan, dia mendapatkan mantel untuk anak pertama dan kedua, namun dia ini nggak dapat bunga untuk si bungsu. Sampai akhirnya dia ini ngeliat ada kastil yang dipenuhi dengan bunga. Tapi, ketika pedagang mengambil bunga di kastil itu, seekor ular dengan 3 kepala muncul di hadapannya. Pedagang itu memohon belas kasihan dan akhirnya berjanji kalau dia akan memberikan sang ular anak perempuan yang pertama menyambutnya sebagai istri. Jadi pokoknya di antara 3 putrinya itu, yang mana pertama nyambut dia duluan pulang ke rumah, nah itulah yang akan diberikan kepada sang ular. Ternyata si putri bungsulah yang pertama menyambut sang ayah ketika kembali ke rumah, dan dia pun secara sukarela untuk pergi ke kastil ular. Pada siang hari, tidak ada satu orang pun di dalam istana itu. Tapi setiap malam hari, ular itu akan muncul. Ular tersebut menuntut agar si bungsu memindahkan tempat tidurnya ke luar kamarnya, kemudian di sebelah tempat tidurnya, dan akhirnya dia tidur di sebelahnya. Sang ular sangat mencintai gadis itu, dan ular ini sadar ya kalau sang gadis sangat merindukan keluarganya. Dia pun mengizinkan sang bungsu untuk mengunjungi keluarganya dengan syarat dia ini harus kembali di malam yang sama. Namun, ketika kembali ke rumah, 2 saudarinya ini jadi iri dengan kebahagiaan si bungsu. Jadi mereka ini memaksa si bungsu ini untuk tinggal 1 malam lagi aja. Sekembalinya dia ke kastil, si bungsu ini tidak menemukan sang ular, melainkan dia ini menemukan seorang pangeran yang tampan tapi telah mati karena patah hati. Banyak yang bilang kalau kisah ini adalah Beauty and the Beast atau Si Cantik dan Si Buruk Rupa versi Rusia, tapi dengan akhir yang mengerikan. Nah, dari 5 dongeng yang sudah aku ceritakan tadi, kisah mana yang menurut kalian paling tidak masuk akal atau paling mengerikan? Coba ya komen di bawah. Aku sendiri nggak tahu ya apa sih tujuan untuk menciptakan dongeng-dongeng ini, tapi kayaknya sih ya untuk menakut-nakuti lah gitu ya. Contohnya nih, waktu kita kecil pasti pernah kan kita dikasih tahu sama orang tua kita, jangan keluar maghrib-maghrib nanti diculik sama wewe gombel, atau nanti ada penanggal yang ngincar kepala orang, kayak gitu-gitu kan. Biasanya sih dongeng-dongeng yang mengerikan kayak gini tuh tujuannya untuk nakut-nakutin supaya kita tuh tidak melakukan sesuatu hal yang bodoh lah gitu. Mungkin sih, tapi aku juga ngarang doang. Kalian tahu nggak sih apa sih fungsi atau tujuan mereka menciptakan dongeng mengerikan seperti ini? Coba ya komen di bawah. Dan apakah dongeng ini tuh ditujukan untuk anak-anak atau hanya untuk apa ya, sebatas cerita-cerita seram aja? Karena kan banyak
fans-fans atau orang-orang yang penyuka cerita-cerita seram atau creepypasta gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi dongeng-dongeng menyeramkan yang lainnya yang mungkin lebih serem dari cerita-cerita yang aku sebutkan tadi. Kalau misalnya kalian mau aku bikinin part 2-nya, silahkan komen aja di bawah. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. I love you all and I'll see you guys in my next video. Bye. Itu ada apa tuh di belakang tuh?